Saya mau tanya Ustadz, ini masih orang yang sama sepertinya Ustadz. Nah, Kadang orang beranggapan saya ini bodoh karena saya sendiri dalam keadaan tidak berkecukupan atau dalam pandangan lain pas-pasan begitu Ustadz ya. Tapi kenapa harus bantu orang lain? Padahal saya dan anak-anak alhamdulillah segalanya sudah tercukupi, selalu ada saja rezeki di saat kami butuh. Saya selalu berpikiran sedekah yang saya keluarkan tidak mengurangi rezeki saya dan anak-anak sedikit pun. Saya juga takut menabung uang terlalu banyak karena melihat orang sekitar saya banyak sekali yang berubah karena uang. Saya lebih memilih menabung di tabungan umrah atau haji, dan uang tabungan saya sendiri hanya sedikit atau sekedarnya saja atau secukupnya saja. Apakah saya salah ya Ustadz berpikiran seperti itu? Mohon arahannya Ustadz. Masya Allah. Dua hal yang saya garis bawahi yang luar biasa. Yang pertama, infak tidak menjadikan hartanya berkurang. Nah, ini pemikiran yang sesuai dengan nas, sesuai dengan sunnah. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat malun min sadaqatin." Atau kata Nabi, harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Pernah mendengar ceritanya, oh perusahaan itu bangkrut, kenapa? Banyak sedekah. Pernah dengar ceritanya? Nggak ada, Ustaz. Si fulan bangkrut, kenapa? Sedekah terus. Nggak ada. Tapi justru yang ada si fulana perusahaan itu bangkrut, soalnya pelit, bakhil, bahkan sesuatu yang wajib yaitu bayar karyawannya saja ditunda-tunda, apalagi berbuat lebih dari itu keutamaan nggak mungkin, makanya bangkrut. Kalau itu ada. Tapi kalau misalnya banyak bersedekah kemudian jadi bangkrut, nggak ada. Makanya betul sekali ya, bagaimana tidak betul, ini hadis Nabi, sadaqallah wa sadaqar rasul, benar Allah dan Rasulnya, mana qasat malun min sadaqatin, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Ini yang pertama yang Masya Allah yang luar biasa ya. Yang kedua yang disampaikan tadi, saya takut nabung. Soalnya banyak orang ketika banyak hartanya ya ditabung dan ditimbun atau apa begitu ya, jadi berubah. Ya, memang sifatnya harta itu kan, tahu sifatnya harta? Ya. Apa? Nggak tahu. Manis dan hijau. Ya. Oh, manis dirasa, hijau dipandang. Jadi dipandang menyenangkan, dirasa mengenakan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati kenikmatan dunia. Jadi hulwun wa khadirah. Jadi manis dan hijau. Enak dirasa dan sedap dipandang. Sehingga orang sudah punya masa lembah pengen dua lembah, sudah punya 3 lembah, seterusnya nggak akan berhenti kecuali disumpel mulutnya. Berarti apa? Mati. Artinya keinginan itu akan terus gitu ya. Dan Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Jadi berbanyak-banyakan harta akan melelehkan kalian. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh penanya ini, takut nabung nanti malah khawatir berubah seperti orang-orang yang dilihatnya gitu ya. Nah, akhirnya nabungnya umrah. Ya, Masya Allah. Nah, itu dua hal yang kita lihat, Masya Allah. Kemudian kita akan merespon yang lainnya dengan mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Mas'ud, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri? Saya misalnya bertanya kepada Abu Fatihah, kan Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah, adakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri? Nggak ada, Ustaz. Mana yang lebih dicintai? Harta sendiri. Harta sendiri lah. Iya. Siapa? Makanya para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, enggak ada seorang pun di antara kita kecuali hartanya sendiri lebih dicintainya daripada harta warisannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, qal fa inna ma lahu ma quddima wa malu warithihi ma ukhira. Hartanya sendiri adalah yang dikeluarkan. Adapun yang ditahan itu harta ahli warisnya. Artinya apa?
Artinya apa? Yang dikeluarkan sebagai infak, sedekah, yang dikeluarkan justru itu adalah hartanya sendiri. Karena nanti di akhirat akan Dia panen. Jadi Investasi akhirat. investasi. Iya. Tetapi yang ditahan tidak dijumpai di akhirat, menjadi milik orang lain. Yaitu menjadi milik ahli waris. Ahli warisnya. Padahal Abu Fatihah, mari kita merenung. Yang bekerja siapa? Kita. Yang capek-capek cari duit siapa? Kita juga. Kita. Yang banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, jadi kepala siapa? Kita juga. Kita. Nah, sesungguhnya kita yang merasakan harta itu, yang merasakan hasil kerja itu. Caranya bagaimana? Keluarkan. Jadi sedekah, jadi infak. Adapun yang ditahan itu adalah harta ahli waris, karena akan menjadi harta warisan oleh para pewarisnya. Jadi bukan oleh kita. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan untuk keluarga kita tinggalkan. Kita sediakan untuk mereka yang sekiranya sudah mencukupi. Tidak perlu berlebihan. Yeah. Kemampuan orang lain-lain. Ada orang misalnya ditakdir oleh Allah dengan harta yang sangat banyak, sehingga anak-anaknya kalau mau dikasih 5 rumah bisa. 5 mobil bisa. Oh, jangan lakukan. Cukupkan satu rumah, karena itu yang mencukupi. Terus kan masih banyak untuk antum sendiri. Dengan cara sedekahkan. Wong satu rumah sudah cukup kok. Memang kita mau tidur di 5 rumah, dibelah jadi 5 gitu. Kan enggak. Satu rumah cukup. Satu mobil sudah cukup. Gak perlu 5 mobil. Memang mau dikendarin barang 5. Ya pakainya 1. Nah, 5 waktu sih. Sholat isya lain, maghrib lain. Nah, itu namanya tabdir. Mubadir. Ya. Jadi menggunakan harta bukan karena kebutuhan. Itu mubadir. Nah, kalau misalnya orang yang ditakdirkan tidak demikian, ya artinya bisa meninggalkan banyak harta, tapi tidak sampai 5 rumah, 5 mobil, bisa meninggalkan banyak harta. Ya tinggalkan yang sekiranya cukup untuk mereka. Nggak usah berlebih-lebihan. Selebihnya untuk antum yang kerja. Nah, demikian. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, memang nggak boleh ninggalin keturunan dalam keadaan kaya raya? Atau tadi kalimatnya, apa nggak boleh menabung? Apa nggak boleh menabung? Apa nggak boleh menabung? Apa nggak boleh meninggalkan keturunannya dengan kaya raya? Cobanya boleh, tapi coba kita lihat hadis Nabi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, harta saya banyak, saya nggak punya anak kecuali 1 perempuan, boleh nggak saya mensedekahkan 2/3-nya jadi anak saya 1/3 saja? Nggak boleh. Kata Nabi nggak boleh. Ya. Kemudian kalau begitu setengahnya, nggak boleh juga. 1/3-nya. Iya. Ini kondisinya lagi sakit dia. Yang sakitnya secara medis tidak ada harapan sembuh. Nah, maka hartanya sudah terkait dengan ahli waris. Kemudian Nabi mengatakan, jika kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada meminta-minta. Coba kita lihat arahan Nabi. Jika kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, tidak meminta-minta. Artinya apa? Dia orang kaya raya loh. Artinya apa? Tidak berlebihan, Sir. Iya. Kita tinggalkan untuk anak-anak kita tidak berlebih-lebihan, tapi yang sekiranya mencukupi dengan wajar. Selebihnya ya untuk kita yang mencari gitu. Untuk kita yang mencari. Nah, adapun orang dalam hadis ini Nabi mengatakan tidak boleh 2/3, tidak boleh setengah. Karena memang sudah posisinya sudah sakit yang secara itu sudah ada harapan sembuh, maka sudah terikat dengan harta, dengan ahli warisnya. Tapi kalau misalnya tidak sakit, bebas-bebasnya, Abu Bakar masih berapa hartanya, Umar masih berapa hartanya, itu kondisi sehat. Tapi ketika sakit nggak bisa bebas, sudah terikat dengan
ahli waris. Ada ahli warisnya. Oleh karena itu, kalau kita pengen mendapatkan harta kita sendiri, ya, karena kita memang lebih mencintai harta kita sendiri daripada harta ahli waris, maka berbuatlah dengan harta kita. Demikian. Iya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.